mengisahkan Satomi Yuki. Dia punya teman, teman dekat. Karena sangat akrab dengan temannya ya, sering tuh dia main ke rumahnya. Tapi ya ada satu masalah di pikirannya, yaitu Onesan si temennya ini serem bos. Lihat aja tuh, baru aja disambut, si Yuki langsung gemeteran dong. Yang padahal ya sudah beberapa kali ketemu loh. Disambutlah mereka sama Onesang. Temennya bilang mau belajar bareng nih. Melotot dong. Temen Makin mendekatlah si Onesang, makin gemeter Yuki. Karena ya setiap kali Yuki bertatapan, dia selalu melotot ke arahnya. Nggak sampai di situ aja bos, lanjut tuh melotot. Mau belajar ya? Emang kau pinter Nah, temennya menjelaskan Yuki yang terbaik di kelas. Oh, oke. Saat Yuki sedang belajar ya, Onesan tiba-tiba masuk. Seperti biasa dengan wajah seramnya, dia mengajak Yuki tuh ke suatu tempat. Yuki kebingungan, keringat dingin lagi dong. Ternyata diajak minum kalpis dulu sebelum belajar bos. Nah, di saat Yuki menuangkan kalpis dengan takarannya ya, Onesan menegurnya dengan alasan rasanya terlalu kuat jika kebanyakan. Dia merebut gelas dari Yuki. Dia kasihlah takaran 1 tetes. Kata nenek, itu ukuran yang sempurna, ungkapnya. Ceritanya Yuki mau protes nih, namun seperti biasa, auranya mencekam bos. Lagi-lagi Yuki keringat dingin dong. Beberapa saat kemudian, mereka selesai belajar nih ya. Yuki mau mengembalikan gelas ke dapur, yang ternyata ada Onesan dong. Ceritanya Yuki mengintip nih. Terlihat dia ingin minum kalpis lagi kan. Tapi anehnya ya, dia memakai takaran Yuki awal tadi bos. Padahal sebelumnya dia bilang kan, kata nenek takaran 1 tetes itu yang paling sempurna. Emang kocak Onesan ini. Melihat ekspresinya yang seperti itu, mungkin saja Onesan orang yang baik. Di awal chapter 2, Onesan tiba-tiba memberikan snack untuk Yuki nih bos. Nah, alasannya sih karena dia membelinya kebanyakan ya. Tapi ya di saat Yuki ini mengambil snack yang dia mau, Onesan lagi-lagi dengan nada mengintimidasinya ya. Yang itu tuh mantap kan? Kirain apaan ternyata. Lagi-lagi Yuki gemeteran dong. Belum selesai kepanikan Yuki nih ya, pundaknya ditepuk sama Onesan nih. Masih dengan nada seremnya, dia bilang jam 6 di ruang tamu. Paham kan? Nah kan Yuki makin panik. Lah ternyata Onesan cuma mau membuat kare bos. Padahal lihat aja ya, kondisinya masih gemetar tuh. Dengan perasaan yang sedikit lega, dia makanlah kare buatan Onesan. Ceritanya Yuki memuji rasanya nih ya. Rasanya enak, bikin nostalgia. Setelah itu Yuki melihat Onesan nih, kok kelihatan marah gitu. Spontan keluarlah pujian-pujian dari Yuki. Ternyata Onesan gak marah bos. Dia cuma lagi seneng aja dapat pujian. Lanjut chapter 3 bos. Usai makan-makan nih ya, ceritanya Yuki mau cabut nih. Tapi ya bentar dulu. Lagi-lagi ya dengan wajah seramnya, Onesan berkata, jangan pikir kau bisa pulang gitu aja. Nah kan Yuki gak tahu lagi tuh nasibnya akan bagaimana. Dia sudah mikir macam-macam tuh, sudah terbayang-bayang di pikirannya akan dijadikan budak sama Onesan. Mendengar suara pintu tertutup, paniklah Yuki. Demi menyelamatkan nyawanya, spontan dia teriak tuh, aku akan melakukan apapun yang kau minta. Lagi-lagi lah, ternyata bos ya, cuma disuruh makan kue sebelum pulang. Aduh. Yuki menyadari itu kue dibeli di toko langganannya. Tapi ya Onesan gak mau ngalah nih bos. Dia lebih sering ke sana, makan lebih banyak di sana. Saat Yuki ingin bilang dia juga, nah Onesan mengeluarkan kartu langganan dari toko itu. Satu lagi full tuh. Dengan wajah yang biasa saja, Yuki hanya bilang itu luar biasa. Onesan merasa diejek lah, karena muka Yuki dengan kata-katanya tidak sesuai. Paniklah Yuki. Ya seperti itulah kira-kira penampakannya. Siapa sangka selanjutnya Yuki malah akan diajak ke sana dan disuruh milih sendiri apa yang dia mau. Pada chapter 4, ceritanya Yuki beneran mau cabut nih. Diantri dong sama Onesan. Alasannya sih sekalian ke Toserba ya. Nah, di tengah jalan Yuki terlihat bingung tuh, berdua doang. Saking gugupnya, dia nggak tahu tuh harus ngapain. Celingak-celinguk kanan kiri, nggak tahu juga harus ngomongin apaan. Onesan menyadari itu, ditariklah bajunya dari belakang. Celingak-celinguk mulu, lihat apaan lu, kata Onesan. Semakin dideketin semakin gugup dong. Onesan mengira Yuki mau lewat jalan lain saja. Nah, lagi-lagi nih ya, dengan wajah seramnya Onesan melarangnya. Dia harus memastikan Yuki sampai rumah bos. Tuh dengan muka kayak gitu tuh.
Belum juga selesai dari kepanikannya, ditarik lagi lah si Yuki. Sebenarnya ya Yuki ini ingin balas budi ceritanya. Nah, dia berniat mau menemani Onesang ke Toserba nih. Hitung-hitung mau balas budi gitu. Malah disangka mau memberontak. Sampailah di depan rumah Yuki. Gak enak lah Yuki ini. Onesang sudah baik banget sedangkan dia gak ngapa-ngapain. Jadi dia bilang nih ke Onesang, hari ini menyenangkan. Semua kejadian hari ini membuatnya senang. Meski bagi Onesang itu hal yang biasa saja, tapi ya intinya Yuki ini mau bilang terima kasih karena sudah baik padanya. Onesang jadi sadar nih dengan tingkah aneh Yuki yang celingak-celinguk kanan kiri dari tadi. Ya udahlah, masuk sana lu, tutup pintu yang bener. Setelah sendirian, ternyata Onesang juga kesenangan bos. Keesokan harinya di chapter 5 nih bos, dia main lagi ke rumah temennya nih. Ketagihan diintimidasi Onesang mungkin ya. Temennya riang gembira. Nah si Yuki mikirin Onesang lah. Dia membayangkan kegarangan Onesang nih. Dari penampilan, tatapan tajamnya, dari A sampai Z lah intinya. Setelah temennya memanggil Onesang, ceritanya Yuki memberanikan diri nih. Permisi. Lah apaan tuh? Kok tambah serem? Pikirnya. Seremnya beda sih dengan yang dibayangin Yuki. Dia gerak, nyamperin. Wah. Sambil melotot nih Onesang bilang, lah lu lagi, gue mau tidur. Karena bagi Yuki auranya sudah mencekam. Ngacirlah dia. Onesang mau menahannya, lepas selimutnya. Ternyata bos ya, di balik selimut itu seremnya hilang dong. Begitulah penampakannya di balik selimut bos. Sumbernya mentok sampai di sini bos. Untuk yang suka ceritanya, ditunggu ya updatean dari sumbernya. Jangan lupa like dan subscribe-nya bos. Terima kasih.